yang baru kita tahu juga sejak pertandingan melawan Cina. Dengan begitu banyaknya informasi-informasi yang tidak terungkap, ternyata sudah banyak masalah. Ada pemberontakan oleh pemain, ada komunikasi yang nggak jalan, ada di situasi ruang ganti diceritakan, digambarkan tidak kondusif begitu ya. Situasi di ruang ganti tidak kondusif, ketidakmampuan Sintayong untuk berkomunikasi dengan pemain diaspora, karena kan ada pemberontakan juga. Yang agak mengejutkan, kenapa Patrick Kluivert? Karena sebagai pemain udahlah, siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert? Tapi sebagai pelatih kan masih CV-nya itu masih di bawah Sintayong. Ada ketidakpercayaan Esko, yang itu juga Erick Thohir, terhadap Sintayong. Apakah itu dipengaruhi oleh ketidakmampuan Sintayong untuk berkomunikasi dengan pemain diaspora? Karena kan ada pemberontakan juga. Saya pertama mau menyangkal dulu Bung Kesit ini. Ini timingnya pas menurut saya. Pas bukan dalam arti benarnya atau salahnya memecat Sintayong, tetapi Indonesia ini masih punya 2,5 bulan untuk menghadapi Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kalau mau memberhentikan Sintayong, ya sekarang. Karena kalau bulan depan sudah terlambat, persiapan untuk pelatih baru siapapun dia yang sudah definitif namanya Patrick Kluivert terlalu pendek. Nah, persoalannya adalah kenapa harus sekarang? Karena memang sudah ada proses sejak yang baru kita tahu juga sejak pertandingan melawan Cina. Dengan begitu banyaknya informasi-informasi yang tidak terungkap, ternyata sudah banyak masalah setelah pertandingan atau sebelum pertandingan melawan Cina. Ada pemberontakan oleh pemain, ada komunikasi yang nggak jalan, ada di situasi ruang ganti diceritakan, digambarkan tidak kondusif begitu ya. Situasi di ruang ganti tidak kondusif. Cuma kalau buat saya, kalau menilai penampilan Sintayong hanya pada pertandingan melawan Cina, nggak fair. Kenapa nggak fair? Indonesia itu main di Cina, main di tempat di mana supporternya gila banget, yang gemuruhnya lebih dari Senayan, gitu loh. Jadi dengan peringkat Cina juga yang lebih dari Indonesia, kan kalah 2-1 menurut saya wajar aja gitu loh. Gitu loh. Terlepas dari kalau kata Arya Sinulinga kan ada kutak-kutik pemain yang nggak perlu. Jadi menurut saya itu ada trust yang tidak terbangun antara Esko dengan Sintayong. Isu penggantian Sintayong itu kan sebenarnya udah agak lama beredar di media sosial, beredar di kalangan pengamat juga. Dan waktu itu dalam sebuah kesempatan saya katakan kalau mau ganti Sintayong harus orang Belanda. Kenapa? Satu, sekarang ada 16 atau 17 pemain timnas senior yang berasal dari Belanda sebagai pemain diaspora. Dia di breeding di Belanda dengan bahasa Belanda, dengan kultur Belanda. Jadi kalau mau mengganti Sintayong harus pelatih Belanda, tapi pelatihnya harus kelas 1. Dalam bayangan saya waktu itu Gus Hiddink gitu ya, atau siapa, Louis van Gaal, tapi Louis van Gaal udah tua. Advokat atau Ten Hag mungkin ya. Ten Hag atau siapa yang lagi vakan. Tapi memang yang agak mengejutkan kenapa Patrick Kluivert? Karena sebagai pemain udahlah, siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert? Tapi sebagai pelatih kan masih CV-nya itu masih di bawah Sintayong. CV-nya ya. Dari sisi pencapaian dia. Jadi memang ini yang jadi tanda tanya besar. Ternyata nanti kita ungkap juga sudah ada pertemuan sejak Qatar 2024 antara itu dia tuh yang nanti kita bahas lebih jauh lagi dengan sudah ada diskusi lebih jauh ya dalamnya ya. Ternyata pembahasan terkait pelatih baru pengganti Sintayong itu sudah lama, tapi memang tidak pernah dibuka oleh PSSI. Speak awalnya tuh waktu Qatar 2024. Di Piala Asia ya. Waktu Piala Asia U23 karena penampilan Indonesia bersama Sintayong waktu itu di U23 kan luar biasa, mengalahkan Jordan dengan permainan yang luar biasa, nyaris lolos ke Olimpiade, kalah dari Gini gitu loh. Jadi memang Patrick Kluivert melihat ini tim bagus ini gitu loh. Jadi dia mungkin mendekati Erick Thohir dengan nggak tahu maksudnya apa, mungkin Erick Thohir bergayung bersambut lah. Gayung bersambut, akhirnya terjalin komunikasi. Ditambah lagi menurut saya persoalannya bukan cuma komunikasi dengan Patrick Kluivert, tapi memang ada masalah di dalam
ruang gantinya Sintayong. Oke, artinya di sini pemilihan pelatih. Ya, memang ini dinamikanya begitu cepat ya dalam beberapa hari terakhir ini, sebelum kemudian kita tahu definitif Kluivert sudah ditunjuk. Cuma memang yang menjadi catatan saya, selain juga yang digugat oleh Erick Thohir dan Arya Sinulinga soal komunikasi yang tidak jalan, program yang tidak jalan, saya dengar dari Arya dalam satu acara dia mengatakan Sintayong itu sebagai pelatih kelas dunia lah gitu katakanlah, nggak bisa kotak-katik gitu loh. Nah, saya membacanya ini ada distrust, ada ketidakpercayaan Esko yang itu juga Erick Thohir terhadap Sintayong. Apakah itu dipengaruhi oleh ketidakmampuan Sintayong untuk berkomunikasi dengan pemain diaspora? Karena kan ada pemberontakan juga, ada laporan-laporan ke Erick Thohir bahwa komunikasinya nggak bagus dan segala macam. Tapi kalau menurut saya ada klaim bahwa Esko menggugat soal kotak-katik pemain, buat saya itu nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Semua taktik strategi Timnas Indonesia adalah tanggung jawab Sintayong. Sebetulnya Sintayong ini yang saya perhatikan, kalau lawannya kurang lebih seimbang atau dia ingin memberi kejutan, kan dia selalu pakai formasi 3-4-2-1. Formasi 3-4-2-1 itu sekarang sudah banyak dipakai, yang memperkenalkan sebetulnya Jose Mourinho di Chelsea long time ago lah. Tetapi memang 3-4-2-1 atau 5 yang bisa berubah menjadi 5-2-3-1 itu membutuhkan pemain-pemain back yang movingnya gila-gilaan, napasnya, jantungnya ada 2, paru-parunya ada 3. Nah, ini yang menurut saya ketika Indonesia menghadapi tim yang kurang lebih sama kualitasnya agak keteteran. Tetapi secara permainan menurut saya sudah sangat menarik karena formasi 3-4-2-1 itu sangat ofensif. Dan kelihatan betul ketika Indonesia menghadapi Cina, walaupun Indonesia kalah, ball possession-nya kan lebih dari 60%. Gitu loh, dengan penguasaan itu. Sayang memang nggak bisa jadi gol karena memang sektor depan selalu jadi masalah, ya kan. Cuma kalau ketika menghadapi Arab Saudi, mereka bertahan dengan sangat bagus, sangat solid karena lini tengah dan lini belakang yang bermain dengan 5 kan pola 3 di belakang itu kan bisa berubah menjadi 5. Nah, ini yang kelihatan betul ketika melawan Arab Saudi, 2 counter attack Indonesia bikin 2 gol. Gitu loh. Jadi secara teknis sebetulnya kalau menurut saya Patrick Kluivert tidak akan terlalu kesulitan kecuali dia kekeh mau mengubah apa yang sudah ditaruh oleh Sintayong. Dia punya sistem sendirilah. Tapi kalau saya lihat dia dibesarkan di Ajax, dia dibesarkan juga menjadi bintang di Barcelona, kurang lebih mainnya sih tinggal adaptasi sedikit dari soal kecepatan. Karena Ajax maupun Barcelona itu lebih banyak ball possession, tapi building up-nya nggak secepat timnya Sintayong. Jadi hanya butuh penyesuaian sedikit. Saya tidak pernah mendengar bahwa Esko PSSI targetnya lolos Piala Dunia. Kalau lolos ke putaran keempat, iya. Tapi lolos Piala Dunia saya belum pernah dengar dari siapapun. Karena kurang masuk akal menurut saya kalau targetnya lolos ke Piala Dunia. Indonesia kan sekarang tinggal menjalani 4 pertandingan. Posisinya ketiga. 2 laga home melawan Cina dan Bahrain, 2 laga away melawan Australia dan Jepang. Kalau bisa memenangi laga melawan Cina dan Bahrain, posisi 4 diambil, ya, kecuali tim lain nyodok-nyodok. Nah, persoalannya adalah tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang berpikir bahwa Indonesia akan lolos langsung. Gitu loh, apalagi setelah kekalahan melawan Cina. Terbukti lagi kemudian menang lawan Arab Saudi, terbuka lagi peluangnya. Itu yang membuat kepergian Sintayong menjadi sangat sakit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.